Oke, kita mulai ya. Hari ini kita mau bedah pandangan Syekh Imran Hussein soal mundurnya Amerika dari Afghanistan. Menurut beliau, ini bukan sekedar peristiwa biasa, tapi punya arti yang dalam banget buat dunia Islam. Yuk kita lihat lebih dekat. Kita semua pasti ingat kan momen dramatis itu? Tiba-tiba perang 20 tahun di Afghanistan selesai begitu saja. Ini jadi akhir dari perang terpanjang Amerika dan langsung jadi omongan di seluruh dunia. Tapi bagi sebagian orang, ini bukan cuma soal penarikan militer loh. Nah, disinilah kita masuk ke inti pemikiran Syekh Hussein. Buat beliau, ini tuh momen pembuktian, sebuah sanggahan telak gitu ya, terhadap anggapan bahwa peradaban Islam itu udah jadi masa lalu. Oke, sekarang kita bedah dulu bagian pertama dari argumennya. Kenapa sih beliau melihat ini sebagai sebuah kemenangan besar bagi Islam? Jadi begini, Syekh Hussein itu membangun argumennya dengan melawan pandangan seorang sejarawan terkenal Arnold Toynbee. Toynbee ini bilang kalau peradaban barat itu puncak dari sejarah, final. Nah, Syekh Hussein bilang, tunggu dulu. Menurutnya, apa yang terjadi di Afghanistan itu bukti nyata kalau pandangan itu salah. Islam itu bukan cuma bertahan, tapi ternyata masih punya kekuatan untuk melawan peradaban yang dianggap paling kuat di dunia. Yang menarik itu cara Syekh Hussein melihat peristiwa Afghanistan ini. Buat dia, ini bukan kejadian tunggal. Bukan. Ini justru puncak dari serangkaian kemunduran kekuatan Barat. Coba lihat, dari Venezuela, lanjut ke Suriah, dan sekarang Afghanistan. Semua ini menurut beliau adalah tanda-tanda merosotnya apa yang disebut Pax Americana atau dominasi Amerika. Dan dari sini, analisisnya jadi lebih dalam lagi. Bukan cuma geopolitik, tapi masuk ke ranah teologi. Syekh Hussein ini menghubungkan semua kejadian ini dengan sebuah nubuat spesifik dalam Islam. Nah, sebelum lanjut, kita harus paham dulu apa itu Khorasan. Ini bukan sekedar nama tempat zaman dulu ya. Dalam eskatologi Islam atau ilmu tentang akhir zaman, wilayah ini punya peran yang sangat-sangat penting. Anggap saja ini pusat dari peristiwa-peristiwa besar yang akan datang. Nah, nubuat inilah yang jadi jantung argumen teologisnya. Jadi, kemenangan pasukan Afghanistan itu, menurut beliau, bukan sekedar kemenangan militer biasa. Ini adalah pengesahan, validasi langsung dari ramalan kuno ini, seolah-olah sejarah sedang berjalan sesuai skenario yang sudah tertulis. Oke, jadi kemenangan sudah diraih, nubuat seolah terbukti. Tapi, apa selanjutnya? Nah, disinilah poin krusialnya. Tepat setelah membangun narasi kemenangan ini, Syekh Hussein membalikan semuanya. Dari yang tadinya perayaan, jadi sebuah peringatan yang sangat serius. Yuk, kita masuk ke bagian kedua dari analisisnya. Kita lihat gimana kritiknya dibangun tentang apa yang terjadi setelah perang usai. Ini dia pesan utamanya, dan ini tajam banget. Menurut beliau, memenangkan perang itu bagian yang gampang. Yang susah itu baru mau dimulai. Gimana caranya membangun negara khilafah yang otentik di zaman modern ini? Perjuangan yang sebenarnya, kata beliau, justru baru mulai sekarang. Dan disinilah letak kritiknya. Beliau menyoroti latar belakang pendidikan para pemimpin baru di sana. Menurutnya, kurikulum tradisional dari sekolah-sekolah agama atau Darul Ulum itu nggak cukup. Nggak membekali mereka dengan ilmu yang dibutuhkan untuk mengelola negara modern yang kompleks. Untuk menjelaskan ini, beliau pakai metafora yang kuat banget, yaitu dua jenis hujan. Ada hujan militer dari Afghanistan yang membawa kemenangan fisik, tapi ada juga hujan keilmuan. Ini adalah pengetahuan mendalam soal Al-Quran dan dunia modern yang menurutnya ada di Pakistan. Jadi, untuk membangun negara, butuh keduanya. Kemenangan saja nggak cukup, butuh ilmunya juga. Dan keduanya ini, menurutnya, datang dari tempat yang berbeda. Jadi, negara yang sukses menurut pandangan beliau itu seperti apa? Nah, Syekh Hussein memaparkan 3 ujian yang spesifik dan sangat berat bagi pemerintahan yang baru. Ujian pertama soal negara itu sendiri. Menurutnya, negara Islam yang sah atau khilafah harus bisa menciptakan persatuan di dalam negeri. Tapi nggak cuma itu. Visi internasionalnya pun harus berakar dari Al-Quran, bukan ikut-ikutan struktur yang sudah ada kayak PBB. Lanjut ke ujian kedua, dan ini yang paling krusial dalam analisisnya, ekonomi. Ini bukan cuma soal ganti kebijakan ya. Beliau menyerukan perombakan total. Hapus sistem perbankan modern dengan riba atau bunganya, keluar dari IMF, dan kembali pakai emas dan perak sebagai mata uang. Bagi beliau, ini ujian paling nyata, apakah mereka serius atau tidak. Dan ujian terakhir, yang ketiga, ini sifatnya sosial. Pertanyaannya, apakah kebijakan negara nantinya akan mencerminkan praktik yang sesungguhnya, atau sunnah, yaitu teladan hidup Nabi Muhammad, terutama soal perempuan. Nah, ini bagian yang mungkin bikin banyak orang kaget.
Contoh-contoh yang beliau kutip itu benar-benar menantang pandangan umum. Ada soal pria dan wanita sholat di ruang yang sama, Nabi balapan lari dengan istrinya, sampai menawarkan tumpangan untuk perempuan di jalan. Menurutnya, inilah sunnah yang asli yang berakar langsung pada praktik Nabi, dan ini jadi tantangan langsung bagi interpretasi budaya yang seringkali lebih kaku. Dan inilah yang membawa kita ke inti dari semua analisis Syekh Hussein. Ini bukan kesimpulan, tapi justru sebuah pertanyaan besar yang provokatif. Setelah merayakan kemenangan sebagai sebuah pengenapan nubuat, beliau justru meninggalkan kita dengan sebuah peringatan. Apakah mereka yang berhasil memenangkan perang punya ilmu dan kebijaksanaan untuk memenangkan perdamaian? Sebuah pertanyaan yang sampai hari ini masih sangat relevan.